Bu Cahya. Oke, sampun. Oh iya. Monggo Bu Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4900. Mohon maaf yang lainnya di mute saja. 272. Yang lainnya apa? Nanti kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Good morning. Okay. How are you today? I am fine. I am fine. Thank you. To continue our activity, let's pray together. Pray first with Bismillah. 1, 2, 3, start. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 6 yang Miss Yani sayangi dan Miss Yani banggakan, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PAI ya. Ya, Ya, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, hari ini siapa yang tidak masuk? 14.300. Masuk semua. Suaranya lirik. Semua Banyak kurang keras. Attention. Ya, kalau Miss Yani bilang attention, maka anak-anak harus ready ya. Siap sedia melaksanakan ya, mengikuti pembelajaran hari ini. Oke? Sebelumnya, materi yang telah kita pelajari yaitu materi tentang zakat ya, anak-anak semua. Kemarin anak-anakku semua sudah mempelajari materi tentang zakat. Oke. Semoga nanti anak-anakku semua dapat mengaplikasikan materi tentang zakat ini di kemudian hari, karena materi ini sangat penting karena zakat merupakan rukun iman rukun Islam yang ketiga setelah syahadat, sholat, kemudian iman. Oke, next. Kita akan belajar tentang keteladanan Rasulullah Muhammad SAW. Sebelumnya, Mbak Iis, nih Miss Yani tanya, Rasulullah Muhammad itu nabi yang keberapa? Nabi yang ke-25, Bu Guru. Yang terakhir, Bu Guru. Ya, good job, Mbak Untung ya, benar ya. Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir karena jumlah nabi dan rasul itu ya banyak ya jumlahnya. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, berarti setelah Nabi Muhammad wafat ada nabi yang lain atau tidak? Tidak, Bu Guru. Ada orang yang mengaku-ngaku menjadi nabi, berarti otomatis orang itu bohong atau jujur? Palsu itu, Bu Guru. Sepeninggalnya Rasulullah, yaitu banyak orang yang mengaku-ngaku menjadi nabi, sehingga pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq banyak terjadi peperangan terutama untuk memberantas nabi palsu ya. Oke, pembelajaran kita hari ini yaitu pertama. Suaranya kecil, Bu Guru. Enggak kedengaran. Suaranya Bu Guru. Suaranya kecil. Mohon maaf, volumenya kurang keras, Bu Guru.
Kurang keras, Bu. Oh, kurang keras. Iya. Guru tidak dengar. Tanpa headset malah jelas Bu Guru. Ya. Sudah. Jelas. Sudah. Oh ya. Oke, kita kembali ke pembelajaran ya anak-anak ya. Iya, Bu Guru. Akan share screen kembali pembelajaran kita hari ini. Oke. Sudah terlihat? Belum. Sudah. Bu Guru. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu pembelajaran KD 3.12 memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Wah, nanti kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad dan nantinya anak-anak bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad. Oke. Lanjut. Ini di sini ada gambar ini. Ada gambar apa ini Mas Fanani? Coba jelaskan. Gajah, Bu Guru. Ya, gajah ya. Gajahnya mati, Bu Guru. Gambar perang Gajahnya meninggal. mati. Kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad Ada dinamakan batunya. tahun gajah? Ini Gambar, coba gambar diperhatikan. perang. Ya, gambarnya di sini ada tentara yang menunggangi gajah, mereka semua binasa ya. Tahun kelahiran Nabi itu dinamakan tahun gajah ya. Beliau lahir 12 Rabiul Awal tahun Besok gajah. dong. Dinamakan tahun gajah karena ya dulu ada seorang raja kafir yang bernama Raja Abraha. Beliau iri karena Ka'bah itu banyak yang mengunjungi sehingga tempat ibadah yang dia bangun itu sepi. Kemudian dia berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Belum sampai ke Mekah, Raja Abraha dan pasukannya ini sudah dihalau oleh burung yang berbondong-bondong, dinamakan burung ababil ya, burung yang berbondong-bondong. Mereka menjatuhkan ya batu-batu panas yang terbakar sehingga pasukannya Abraha ini binasa. Itu sedikit cerita tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin. Ya, ada yang tahu nggak kira-kira kenapa Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin? Ya, Bu Guru. Karena perilaku jujurnya, Bu Guru. Karena Karena Betul kejujurannya. sekali. Good job ya, anak-anak sudah cerdas-cerdas semua ini. Sudah banyak, mungkin kalian sudah banyak mendengar tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi sekarang ini hari-hari Isra Mi'raj ya. Hari Maulud Nabi. Maulud Nabi, mohon maaf ya. pada Ya, ndibaan Maulud Bu Nabi, hari sekarang. kelahiran Nabi Muhammad ini. Guru, Bu Guru. Ya, Mungkin Bu. selawatan ya Bu. Tempat saya rame, Bu. Lagi muludan. Oke, Besok ya, ya Bu Guru. muludan itu rame banyak ya, alhamdulillah Banyak ini. terakhir. Besok libur ya Bu Guru. Rame-rame ya. Karena kita memperingati makan hari terus, Bu. kelahiran Nabi Muhammad. ya. Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin karena beliau. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad ini pada usia 25 tahun beliau kemudian menikah dengan Khadijah ya. Kemudian beliau mempunyai 4 orang putri dan 2 orang putra. Nah, putrinya Nabi Muhammad itu siapa, dibacakan Mbak Lutfi? Putrinya Nabi Muhammad siapa saja namanya? Itu ada Ruqayyah, Ya. Fatimah dan Ummu Kulsum. Satunya siapa? Zainab. Zainab. Iya, Zainab. Itu betul Zainab. sekali. Itu Mas Fanani sudah hafal sekali. Kemudian Iya, putranya itu 2. Siapa saja Mas Dan Hasan? sama Husain. Abdullah. Cucunya. Iya, Qasim dan Qasim dan Abdullah. Abdullah ya. Ya, Qasim itu dan cucu. Abdullah. Kalau Hasan sama Husain itu cucunya Cucu. Nabi. Ya.
Kemudian peristiwa penting selanjutnya yang dialami Nabi Muhammad yaitu pada malam 17 Ramadan tahun 13 tahun sebelum hijrahnya Nabi, yaitu Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad menyepi di Gua Hiro, ya. Nah, setelah beliau sedang menyepi di Gua Hiro, kemudian datanglah malaikat Jibril, Iqra, gitu kan. Nabi Muhammad tergetar hatinya. Karena beliau itu orang yang tidak bisa membaca, ya. Nah, kemudian ini turun Al-Quran wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian ini peristiwa penting selanjutnya yaitu ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ya. Setelah banyak terjadi penindasan yang dialami orang-orang Muslim di Makkah, makanya kemudian Rasulullah hijrah. Pertama hijrah ke Habasyah, kemudian tidak gagal, ya, hijrahnya. Kemudian hijrah yang kedua yaitu hijrah ke yang kita kenal dengan nama hijrah pertama Nabi Muhammad ke Madinah itu sebagai yang kita itu diberlakukannya kalender hijriah, itu dimulai hitungnya Nabi hijrah ke Madinah. Bu guru, siapa yang berisik itu? Ya, nanti yang rame kalau ada Miss Yani kasih pertanyaan nggak bisa, nanti sholawat, ya. Ya, Bu Guru. Kemudian ini pelaku terpuji yang akan kita pelajari di materi kali ini yaitu kasih sayang Rasulullah kepada anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Ya, bahwa Rasulullah itu orang yang sangat sayang kepada umatnya, ya. Nggak cuma kepada umatnya, orang non-muslim juga Nabi Muhammad sayang. Buktinya ketika beliau selalu setiap hari itu menyuapi ya, orang Yahudi pengemis buta yang dia itu selalu mencaci maki Nabi Muhammad, tapi dengan sabarnya beliau selalu menyuapi orang tersebut. Kemudian kasih sayang yang lain, coba ini dibacakan, minta tolong Mas Tauhid, coba dibacakan ini paragraf pertama. Baik, Bu. Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak kecil. Ketika masyarakat jahiliyah tidak menghargai anak perempuan, Rasulullah mengajak putrinya Fatimah yang masih kecil tawaf di Baitullah. Oke, good job, ya. Rasulullah itu sangat menyayangi anak kecil, ya. Ketika pada waktu itu orang jahiliyah, ya, menganggap kalau punya anak kecil itu sesuatu yang sangat memalukan, Rasulullah dengan bangganya membawa putrinya Fatimah ke Allah. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu menghormati orang tua, kemudian menyayangi yang lebih muda, menghargai yang lebih tua. Seperti itu, ya, anak-anak, ya. Ya, Bu Guru. Ya, sikap selanjutnya sikap sabar Ya, Bu dan Guru. tabah. Ya, sikap sabar dan tabah dari Nabi Muhammad ini juga perlu kita teladani. Apabila kita mendapatkan musibah, kesusahan, kesedihan, maka sebaiknya kita harus bersabar. Ya, setelah kita bersabar, Sabar, Bu, sabar. iya, kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Itu yang dinamakan tabah. Ya, setelah kita bersabar atas apa yang menimpa kita, kemudian kita tidak boleh larut dalam kesedihan dan harus bangkit lagi, semangat kembali. Oke? Ya, Bu Guru. Oke. Oke, ini ada question. Oke, kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama akan menjawab soal nomor 1, kelompok kedua akan menjawab soal nomor 2, kelompok ketiga akan menjawab soal nomor 3.
Kelompok pertama ini ada Mas Tohid, Mas Hasan, sama Mas Fanani. Kelompok kedua Mbak Suryani, Mbak Iis, kemudian Mbak Eti. Kelompok ketiga Mbak Mega, Mbak Lutfi, Mbak Ristin. Yang belum ada kelompok. Nah, nanti menyimak teman-temannya dulu ya. Kita akan balik ke kelompok minggu depan ya. Oke. Kelompok pertama ini, kelompoknya Mas Hasan. Dibaca soalnya, kemudian ini nanti kita 5 menit ya, dibaca soalnya kemudian dijawab. Oke? Ya. Yuk Mas Hasan, sudah ada jawaban untuk kelompoknya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nomor 1 ya. Nomor 1 dibaca soalnya. Terima kasih, Bu Guru. Nomor 1, sikap apa yang perlu kita teladani dari Nabi Muhammad SAW? Jujur dan sabar, Bu Guru. Oke, good job. Oke. Pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh kelompok 2. Tadi kelompoknya Mbak Iis ya. Ya, Bu Guru. Ya. Coba dibaca Mbak Iis. Ya, nomor 2 ya, Bu Guru. Oke. Mengapa Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin? Karena Nabi Muhammad selalu berperilaku jujur. Beliau tidak pernah berbohong. Oke, good job. Kelompok ketiga, kelompoknya Mbak Ristin. Coba dibacakan Mbak Ristin. Ya, Bu Guru. Tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah. Mengapa demikian? Ya, Bu Guru, karena pada Nabi Muhammad lahir saat itu ada kaum yang akan memerangi Ka'bah. Ya, itu ya, Bu Guru? Iya, betul. Namanya. Nah, mereka menaiki kendaraan yaitu gajah ya. Oke. Good job Mbak Ristin. Kita berikan aplaus untuk ketiga kelompok. Ya. Oke. Nah, tibalah di akhir pembelajaran anak-anak, kita ingat-ingat kembali tadi. Sikap apa saja yang perlu kita teladani dari Nabi Muhammad tadi? Saling sayang, menyayangi ya. Menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua, menghormati orang tua ya. Kemudian kita juga harus bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Oke, next ini ada PR. Silahkan nanti anak-anakku semua dicek Google Classroom-nya. Ya, di subjek PAI nanti Miss Yani sudah menyiapkan beberapa soal. Nanti link soalnya itu nanti kalian tinggal klik kemudian dikerjakan ya. Oke? Iya, dikumpulkan kapan, Bu? Ya, sudah ada tenggat waktunya di Classroom ya. Jangan sampai melebihi tenggat waktunya. Oke, any question please? Yes. Bu Guru, saya nggak punya paketan. Ya, Tethering dong. yang di tethering punya ibu. Tethering punya Bu Untung, Mbak Untung. Ya, di tethering atau kalian boleh kerja kelompok ya. Yang rumahnya ada wifi-nya, nanti kerjakan di rumahnya. Nggak ada sinyal. Wifi-nya ya. Oke, any question please? Yes. Saya, Bu. Okay, because no more question. Let's continue to close our lessons. Let's say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sekian dari Miss Yani. Apabila banyak salahnya Miss Yani, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Miss Yani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Bu Cahyani.